Om Swastiastu, saya Gede Edi Sudiastana, CGP Angkatan 10 Kabupaten Buleleng. Demonstrasi kontekstual, Modul 2-3. Praktik percakapan supervisi akademik pengembangan kompetensi coaching. Dengan alur Tirta. Tujuan pembelajaran. CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Praktik 3 siklus. CGP berlatih mempraktikkan percakapan coaching dalam 3 siklus yaitu tahap 1 prasupervisi, tahap 2 percakapan coaching dan tahap 3 percakapan pasca supervisi. Berikut ini video praktik percakapan coaching secara triad, 3 orang, yang terdiri dari 3 siklus. Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama kami CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Banjar. Saya Gede Edi Sudiastana. Dalam hal ini saya sebagai supervisor dan rekan saya. Dan saya Ade Mudrawan berperan sebagai coach. Dan saya Muhammad Edi Supartawan berperan sebagai coach. Baik, terima kasih. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Adek. Saya senang bertemu Pak Adek hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching. Saya ingin memberikan dukungan kepada Pak Adek. Bagaimana saya dapat membantu Pak Adek? Oke, sebelumnya juga saya ucapkan selamat pagi pada Pak Gede, karena pada pagi ini Pak Gede sudah bersedia bersamai saya dalam kegiatan coaching yang akan nanti saya lakukan bersama coaching seperti itu Pak Gede. Dari pengembangan yang ingin saya minta bantuan pada Pak Gede adalah pada bagian kompetensi, yaitu menjadi pendengar yang aktif, kemudian juga bisa hadir penuh dalam kegiatan coaching dan juga menyampaikan pertanyaan berbobot seperti itu Pak. Baik, saya akan mendukung Pak Kadek dalam hal ini. Bagian mana yang Pak Kadek ingin fokuskan dalam observasi nanti? Baik Pak Kadek, nanti dalam kegiatan coaching yang akan saya lakukan sebentar, bagian yang menjadi fokus yang ingin saya kembangkan itu adalah pada hadir penuh Pak, bisa membersamai coaching dalam kegiatan coaching, mendengarkan dan lain seperti itu. Baik, kalau begitu, bagaimana menurut Pak Kadek selama ini tingkat kemampuan Pak Kadek dalam hal tersebut? Oke Pak Kadek, dalam kegiatan beberapa kali latihan yang sudah kita lakukan dan juga mencari berbagai referensi tentang kegiatan coaching yang akan kita lakukan seperti itu, dari kompetensi coaching itu sudah sih saya bisa memahami beberapa, namun dari kegiatan itu tentunya tidak lepas juga dengan kita bisa karena banyak latihan seperti itu. Bagus sekali. Apa harapan Pak Adek dari observasi yang kita akan lakukan nanti? Harapannya Pak Gede, dari kegiatan ini kan nanti saya akan berperan menjadi coach, dan kemudian saya akan lakukan percakapan coaching terhadap rekan, yaitu terhadap coaching. Nanti saya berharap mendapatkan umpan balik Pak Gede dari kegiatan coaching nanti, di mana kelemahan yang masih ada pada diri saya, kemudian itu akan menjadi sebuah cerminan untuk mengembangkan diri saya dalam melakukan percakapan coaching terhadap rekan-rekan yang lain nanti di sekolah ini seperti itu. Oke, baik. Saya silakan pada melakukan percakapan coaching. Nanti saya sebagai observernya. Demikian. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Ade. Dipersilakan Pak Om. Selamat pagi Pak Ade. Ya, selamat pagi juga Pak Oman. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Ade? Baik, begitu juga Pak Omang, bagaimana kabarnya? Ya, baik. Oke Pak Omang, pagi ini kita akan melakukan percakapan coaching seperti itu Pak Omang, sesuai dengan permintaan yang Pak Omang
lakukan kemarin, dan hari ini kebetulan saya juga sudah ada waktu dan kita bisa melakukan percakapan kucing hari ini. Baik, saya ucapkan terima kasih dulu pada Pak Kadek. Sini sudah meluangkan waktunya ya untuk hari ini bisa menemani saya dapat untuk berdiskusi itu lebih lanjut terkait dengan permasalahan yang saya. Oke Pak Komang, dari percakapan yang akan kita lakukan hari ini kita akan berbincang-bincang santai saja Pak Komang ya. Ya. Oke, kira-kira apa nih yang ingin dibicarakan hari ini Pak Komang? Baik Pak, jadi begini Pak ya. Di sini saya ingin berdiskusi mengenai tentang permasalahan yang saya hadapi, di mana dalam kegiatan yang saya lakukan dalam penyelesaian tugas-tugas, seringkali di sini saya menghadapi masalah dalam pengelolaan waktu Pak. Sehingga dalam hal ini saya menjadi tidak fokus dalam penyelesaian masalah itu. Untuk itu saya di sini berdiskusi bagaimana nantinya bisa mendapatkan solusi yang terbaik seperti itu Pak. Oke, kalau saya tangkap berarti Pak Komang di dalam pengelolaan waktu ada beberapa tugas yang tidak bisa diselesaikan secara maksimal. Seperti itu Pak Komang? Ya, benar sekali Pak. Oke Pak Komang, kita punya waktu terbatas Pak Komang nih. Kira-kira apa nih yang ingin didapatkan dari pembicaraan kita hari ini Pak Komang? Baik Pak. Jadi nanti Pak Kadek ya, ketika kita diskusi saya berharap saya mendapatkan solusi yang terbaik lah. Bagaimana caranya untuk mengatasi itu, bagaimana mengelola waktu dengan baik sehingga kedepannya saya bisa lebih maksimal optimal dalam penyelesaian masalah tugas-tugas yang saya hadapi. Oke Pak Komang, kalau dilihat dari pengamatan apa yang sudah Pak Komang ungkapkan barusan ini Pak Komang ya, dari permasalahan yang Pak Komang hadapi, kondisi ideal seperti apa sih yang Pak Komang inginkan sebenarnya Pak? Baik Pak Kadek, jadi di sini saya menginginkan kondisi ideal itu di mana saya bisa membagi waktu dengan baik Pak Kadek. Jadi dalam hal ini adalah saya bisa menyelesaikan tugas-tugas yang saya punya itu dalam waktu yang tidak terbentur gitu. Dalam artian ada jeda waktunya lah supaya bisa maksimal saya bisa menyelesaikan dari tugas-tugas yang saya punya gitu Pak Kadek. Oke Pak Komang, kalau kita lihat kondisi yang Pak Komang alami hari ini ya Pak Komang ya, kalau kita lihat berdasarkan rentangan nilai Pak Komang, kalau ada rentangan nilainya dari 1 sampai 10, kondisi yang Pak Komang hadapi hari ini berada di angka berapa nih Pak Komang? Ya Pak Kadek, jadi kalau dilihat dari skalanya Pak Kadek ya 1 sampai 10, saya sudah berada di itu di angka 8 Pak Kadek ya. Sekarang sudah berada di angka 8. Luar biasa Pak Komang, berarti kan tinggal memoles lagi sedikit ini Pak Komang untuk mencapai angka ideal 10 itu Pak Komang ya, betul tidak? Benar sekali Pak Kadek, saya itu yang saya harapkan itu Pak Kadek. Berarti kondisi ideal yang Pak Komang harapkan adalah berada di angka 10 lah kalau bisa. 10 kondisi ideal. Oke, luar biasa sekali Pak Komang. Nah sekarang apa nih yang mungkin Pak Komang lakukan untuk mencapai angka 10? Ya, jadi berbagai yang saya lakukan upaya-upayanya dalam hal ini saya kan punya tugas-tugas Pak ya, tugas-tugas tertentu yang berbeda gitu. Sehingga terlebih dahulu saya akan mencoba untuk mencermati kembali dari tugas-tugas tersebut yang mana yang mungkin lebih penting dan mana yang lebih prioritas itu. Saya akan lebih tekankan lagi lah membagi gitu Pak ya. Nah, sehingga itu rencana upaya saya yang bisa saya coba untuk depannya. Oke, berarti nanti Pak Komang akan melakukan skala prioritas seperti itu Pak Komang ya. Ya, mungkin ada rencana lain Pak Komang yang bisa Pak Komang ambil nanti untuk bisa memanajemen waktu dengan baik. Ya. Selain itu, nah di sini saya akan mencoba Pak Kadek ya, dengan bantuan gitu ya, karena di sini saya juga dalam pengelolaan waktu itu perlu adanya bantuan gitu Pak ya, pengingat gitu lah, sehingga saya akan nanti membuat sebuah pengingatnya itu dalam bentuk jam gitu Pak ya, atau mungkin dalam bentuk tempelan yang mungkin saya akan bisa lebih sering lah lihat itu, sehingga
saya tidak mengulur waktu gitu, yang mana yang harus saya kerjakan, dan bisa saya nanti membagilah waktu mana yang akan saya selesaikan terlebih dahulu. Oke, kalau saya tangkap berarti Pak Komang nanti akan menggunakan skala prioritas, kemudian juga menggunakan pengingat atau kalau bisa menggunakan jam atau list mungkin ya, list mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Nah, kalau melihat dari kondisi yang sudah Pak Komang alami dan Pak Komang juga sudah punya strategi yang akan Pak Komang lakukan ini, Pak Komang, bagian mana nih yang mungkin Pak Komang lakukan dalam waktu dekat ini, Pak Komang? Ya. Untuk waktu yang lebih dekat Pak ada yang saya bisa lakukan itu yang pertama mencermati dari tugas itu Pak ada. Jadi kan misalnya kita ada tugas dan itu saya akan melihat secara lebih detail lagi kira-kira apakah itu prioritas sekali atau mungkin sekali atau mungkin masih belum. Nah, sehingga itu saya bisa pilah gitu Pak Kadek. Nah, sehingga nantinya saya bisa buatlah listnya. Oke Pak Komang, kira-kira kapan nih akan mewujudkan ini Pak Komang? Ya, dalam mewujudkan ini, di sini saya akan segera lakukan Pak Kadek ya. Ketika nanti saya mendapat atau ada tugas tertentu, sehingga saya akan langsunglah menulisnya, sehingga saya akan mendetailkan atau melihat lebih dalam lagi dari tugas-tugas tersebut. Oke, kemudian kalau kita lihat dari rentangan waktu, apa nih deadline-nya kira-kira untuk mewujudkan harapan Pak Komang yang barusan diungkapkan Pak Komang? Ya, untuk deadline-nya atau batasannya Pak ya, dari pelaksanaan yang saya akan laksanakan ya, misalnya itu jadi saya rencanakan itu besok itu sudah melakukan pemilahan langsung Pak ya, secara langsung yang sudah ada gitu ya tugasnya. Kemudian saya berharap sih lagi 2 hari itu sudah langsung bisa saya melaksanakan. Oke, berarti lagi 2 hari Pak Komang. Oke, berarti Pak Komang sudah punya rencana yang lebih matang Pak Komang untuk mewujudkan bisa menyelesaikan tugas dengan tertata dengan baik seperti itu Pak Komang ya. Oke. Di dalam melakukan rencana itu kadang-kadang kan kita sering juga menghadapi sebuah kendala seperti itu Pak Komang. Kira-kira ada nggak strategi yang akan dilakukan ketika melakukan rencana yang sudah tersusun dengan baik tapi tiba-tiba ada kendala seperti itu? Kalau dilihat dari kendala Pak ada ya kita melakukan hal tersebut. Jadi tentunya sih bagaimana saya di sini bisa melistnya lah tugas-tugas tersebut, bagaimana supaya tidak ada tertinggal gitu Pak ya. Itu yang saya takutkan ketika nanti ada tugas yang mungkin ada deadline-nya tetapi saya ketinggalan gitu, saya lupa mengelesnya, sehingga itulah yang menyebabkan saya menjadi kurang maksimal dalam pengerjaan tugas-tugas tersebut. Oke, luar biasa sekali Pak Komang. Nanti untuk mewujudkan harapannya Pak Komang inginkan ini, kira-kira siapa saja yang Pak Komang libatkan di sini? Ya, dalam hal ini pelibatan dari orang lain itu sangat penting sekali Pak ya bagi saya. Tidak hanya dari sendiri, saya akan nanti juga berkolaborasi dengan teman-teman, rekan-rekan kerja sebagai pengingat saya gitu ya. Ketika misalnya satu kegiatan yang dilakukan gitu, sehingga bisa saling diskusi Pak, saling mengingatkan satu sama lain, sehingga apa yang menjadi target kita bisa tercapai gitu Pak. Oke, luar biasa sekali Pak Komang. Dari percakapan yang sudah kita lakukan dari awal nih Pak Komang ya, dari awal sampai sekarang kira-kira apa nih yang Pak Komang dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak Komang? Baik Pak Kadek ya, jadi dari diskusi kita saya mendapatkan banyak sekali nih Pak Kadek ya, pencerahan, saya menjadi lebih tercerahkan lagi saya ketika pengelolaan waktu itu yang ada ya dengan tepat, bagaimana saya itu nantinya bisa merubah dalam hal ini adalah membuat sebuah list itu. Selain itu juga mendalami dari masalah apa dan tugas-tugas yang ada, nah sehingga saya bisa membagi waktu Pak dalam pengerjaan tugas-tugas tersebut, sehingga nantinya saya harapkan maksimal gitu Pak dalam pengerjaan tugas itu. Jadi itu poin-poin yang saya dapatkan Pak Kadek ya, sehingga saya di sini sudah merasa sangat
tercerahkan lagi lah Pak. Oke Pak Komang, tempat rasa kita sudah berada di ujung waktu nih Pak Komang. Pak Komang akan melakukan 2 hari sudah, itu target Pak Komang ya. Berarti kurang lebih lagi 3 hari saya akan menunggu lagi cerita baik dari Pak Komang. Baik Pak. Oke, nanti lagi 3 hari kita akan berjumpa lagi ngobrol santai tentang kabar baik dari Pak Komang tentang apa yang sudah Pak Komang lakukan. Bagaimana Pak Komang? Baik, terima kasih Pak Kadek ya sudah mendengarkan dari curhatan saya ya mengenai permasalahan yang saya hadapi. Semoga apa yang menjadi tujuan dan harapan saya bisa dapat dilaksanakan dengan baik Pak. Iya, sama-sama juga kita sebagai rekan sejawat sama-sama nanti untuk mengembangkan diri, saling mengingatkan untuk memberikan kualitas pendidikan yang perbaikan itu harapannya Pak Komang. Oke, kita akhiri jeda percakapan kucing hari. Terima kasih Pak Komang ya. Terima kasih juga Pak Kadek. Oke. Selamat pagi Pak Dek. Selamat pagi juga Pak Dek. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk kita berbicara kembali. Saya ingin membahas hasil observasi dari pembicaraan kucing yang telah dilakukan pada sesi sebelumnya. Nah, bagaimana Pak Kadek menilai performa dalam kompetensi tersebut? Baik Pak Kadek, dari percakapan coaching yang saya lakukan dengan coaching, saya merasakan kompetensi yang menjadi indikator atau tujuan yang ingin saya capai dalam percakapan itu rasanya sudah terpenuhi Pak Kadek. Namun rasanya masih ada beberapa yang perlu kembangkan dari itu. Nah, apa yang membuat Pak Dek telah merasa demikian? Oke Pak Kadek, karena indikator yang ingin saya capai dalam percakapan kucing itu, yang pertama itu adalah bisa hadir penuh seperti itu Pak Kadek, membersamai kucing dalam percakapan kucing, kemudian bagaimana gestur kita, kemudian juga bisa mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coach, itu sudah saya lakukan seperti itu Pak. Boleh saya berbagi tentang hasil pengamatan saya? Oke Pak Edi, justru itu yang saya harapkan Pak Edi, ketika nanti saya mendapatkan umpan balik, itu akan menjadi sebuah cerminan bagi saya untuk mengembangkan kompetensi saya nanti di dalam melakukan percakapan coaching berikutnya. Seperti itu Pak Edi. Silakan Pak Edi. Baik, saya melihat bahwa Pak Kadek telah melakukan kegiatan dalam coaching dengan alur kita ini dimulai dengan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang telah dirujuk. Namun, bagaimana pendapat Pak Kadek tentang hal tersebut dari hasil pengamatan saya itu? Baik, sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih banget kepada Pak Kadek karena sudah memberikan umpan balik kepada saya tentang praktik coaching yang saya lakukan tadi. Dari kompetensi yang saya harapkan itu rasanya sudah sih bisa berjalan, seperti itu harapan yang saya rasakan Pak Kadek. Namun pada bagian-bagian yang lain secara keseluruhan rasanya masih ada yang perlu saya kembangkan Pak Kadek, rasanya Pak Kadek. Baik, ya, sesuai dengan pernyataan Pak Kadek tadi, dari hasil pengamatan saya melihat ada beberapa aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan Pak Kadek mengajukan pertanyaan yang seharusnya dapat menggali lebih banyak dari Uci tentang permasalahan atau pengalaman yang dialami oleh Uci. Bagaimana menurut pendapat Pak Kadek? Oke Pak Kadek, justru ini yang saya harapkan sekali sebenarnya Pak Kadek dari kegiatan praktik coaching yang sudah saya lakukan bersama coach itu kan ada beberapa yang kalau saya melihat secara dari diri sendiri rasanya baik-baik saja seperti itu Pak Kadek, karena kan kita melihat kekurangan kita itu sulit untuk melihat diri sendiri seperti itu. Ketika Pak Kadek tadi sudah mengamati saya melakukan praktik coaching dan ternyata ada beberapa potensi yang belum saya bisa kembangkan seperti itu, dan ini akan menjadi sebuah cerminan buat saya Pak Kadek untuk meningkatkan lagi pada bagian-bagian menggali informasi untuk lebih dalam lagi dari
Kuci, di mana untuk mengembangkan kompetensi dari Kuci untuk bisa menemukan sebuah permasalahan seperti itu Pak Ade. Ini sangat bermanfaat sekali buat saya Pak Ade. Oke, baik Pak Ade. Nah, dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang Pak Ade ambil untuk meningkatkan performa di kompetensi atau area yang kita bahas ini, terutama di penggalian informasi dari Kuci itu Pak? Oke Pak Ade, saya akan yang pertama, tentu umpan balik yang diberikan Pak Ade barusan itu akan menjadi cerminan buat saya, dan juga saya akan mencari lagi beberapa referensi untuk mengembangkan kompetensi saya di dalam melakukan praktik coaching itu Pak Ade, di mana untuk bisa menguasai lagi cara menggali permasalahan yang dihadapi coaching dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan lanjutan seperti itu Pak Ade. Baik, bagus sekali Pak Ade. Itu adalah langkah yang sangat tepat kalau menurut saya Pak Ade. Nah, terakhir, apa yang Pak Ade peroleh dari proses yang telah kita laksanakan ini Pak Ade? Pak Ade, dari awal kita kan sudah melakukan kegiatan pra-observasi. Dari awal Pak Ade sudah menanyakan apa sih indikator yang ingin saya capai seperti itu. Kemudian saya sudah bisa mengungkapkan, kemudian saya sudah melakukan kegiatan praktik coaching, dan akhirnya pada bagian ini Pak Ade juga sudah menyampaikan umpan balik dari kegiatan praktik coaching yang saya lakukan. Ini bagi saya ini merupakan sebuah pencerahan buat saya Pak Ade, karena saya dapat mengetahui, oh ternyata pada bagian ini saya masih lemah seperti itu. Seperti yang diungkapkan tadi lagi pada bagian untuk menggali pertanyaan lagi dari coaching untuk bisa membangkitkan permasalahan yang dihadapi dan juga menemukan solusi seperti itu Pak Ade. Baik, bagus sekali Pak Ade. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Ade rencanakan itu dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Pak Ade telah meluangkan waktu untuk kegiatan hari ini. Terima kasih Pak Ade. Ya, terima kasih juga Pak Ade. Sama-sama kita saling meluangkan waktu. Oke Pak Ade. Terima kasih.